hakikat atau sir sudah jatuh kepada sifat wujud batin, wujud sirnya. Jadi kalau kita sudah paham apa yang dikatakan hu adalah aras dan sir, ya, kekuatan dan rahasia. Ya, jadi keakuan Allah adalah kekuatan dan rahasia bagi dirinya. Ya, jangan diakui ya. Jangan kita menjadikan pengakuan kepada orang lain ya. Tapi jadi keakuan Allah ya. Keakuan Allah itu kekuatan kamu untuk dirimu sendiri, ya. Dan rahasia bagi dirinya, bukan untuk kita akui kepada orang lain ya. Kalau kita akui kepada orang kalau kita memberikan pengakuan kepada orang lain, kafirlah kita, sahabat beriman ya. Kafir kita. Nanti kita dianggap gila tuh ya sama orang lain karena sudah kita mengatakan Tuhan kita di situ ya. Mungkin Bang Sutris mau bernarasi atau mau bertanya, silakan Kak Nevi. Enggak, saya suruh on cam aja nanti biar tok-toknya baik sama kita. Nanti hostnya dimarahin tok-tok. Di sini ada peringatannya kalau nggak ada yang on cam, hostnya dimarahin tok-tok. Terus saya baik-baikin kalau lagi pertama live TikTok kita orang baik-baik. Insya Allah selalu menurutin peraturanmu. Ya, jangan dimarahin. Jangan marah ya TikTok. Kita orang baik-baik. Lanjut Pak Guru, silahkan. Udah. Iya. Mungkin yang di bawah mungkin ada yang mau bertanya. Ada. Oh itu alam lahut. Alam lahut. Mana itu? Mana pertanyaannya nih? Ada itu Bang. Di atasnya Fahmi itu, Fahim. Alam lahut itu seperti apa Ustadz? Ya, alam lahut itu yang saya katakan tadi sebenarnya ya, yang dikatakan hu Allah tadi ya. Siapa inilah, siapa ini hu? Ya, la itu kan jasad ya. La ilaha illallah. La ini jatuh kepada syariat atau zohir bagi kita. Ya, hu itu mana? Ya, hu bagi kita atau aku. Ya, dan ta ini adalah sifat. Itu jatuh kepada kodrat alam ya, ta atau sifat ibadah. Ya, 7 dia. Itu alam lahut artinya bagaimana tadi kita sudah di alamnya dia, tidak ada lagi pengakuan di situ ya. Itu adalah rahasia bagi diri kita yang tidak bisa kita akui kepadanya, tidak bisa kita menjadikan pengakuan kepada orang lain. Alam lahut ya, inilah yang dikatakan arif billah apa fanafillah ya, diri fanafillah ya. Diri yang fana ya, dari diri yang fana, sahabat berimannya, inilah fanafillah ya. Alam lahut itu alam zohir ya, zohir tapi sudah dalam kekuasaan hu ya, sudah dalam kekuasaan yang hu tadi ya, yang aras tadi, atau yang dikatakan alam hayat ya. Udah nggak ada di situ kita sebagai makhluk, udah nggak ada situ akal, udah nggak ada di situ pikiran ya. Sudah kita dikuasai dalam alamnya, alam lahul tadi ya, lahut tadi. Kalau ini Bang Yuda, alam Jabarut. Alam Jabarut, semua itu alam-alam semua dalam diri kita ya. Mau alam malakut, mau alam Jabarut ya. Jabarut itu alam artinya ya bagaimana dia menjalankan. Jadi apa yang menjalankan di situ di dalam diri kita Bang Sutris? Alam Jabarut itu jabar ya, yang menjalankan, yang menjabarkan juga ya, yang menjalankan, yang menjabarkan juga. Jadi kita pikir di dalam diri kita ini apa sebenarnya alam Jabarut itu. Makanya pas kita mengatakan artinya kita sholat, itu ada yang menjalankan ya, ada yang memperjalankan. Dia memperjalankan pakai apa? Dengan kayak kereta tuh. Ibaratnya kayak kereta. Itulah Al-Fatihah. Yang membawa ke sana siapa? Alam Jabarut ya, atau yang dikatakan Jabarut atau dikatakan Jabar ya. Mana Jabar bagi diri kita yang memperjalankan? Itulah rasa ya. Itulah rasa. Rasa ini bisa diperjalankan ya, mau kemanapun ya, mau ke Mekah sana ya. Yang penting kita tahu makomnya, yang penting kita sudah menghidupkan batin-batin kita ya. Sehingga rasa ini mampu mendengar apa yang jauh ya, mampu melihat apa yang jauh ya.
Dia mampu melihat apa yang jauh. Inilah artinya yang menjalankan tadi, yang si baru tadi. Ya, itu yang menjalankan tuh, yang memperjalankan. Ya, yang memperjalankan diri kita. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami batin kita ini, sahabat beriman, ya, Allah akan menghidupkan bagaimana tentang laduninya, ya, ilhamnya sudah laduninya, baru irhasnya, keberkahan. Apa keberkahan? Itu berarti kita itu sudah memiliki mata batin, ya. Keberkahan semua tuh Allah, pokoknya alam semesta ini udah turunkan keberkahan hidup, pokoknya semua yang ada dalam diri kita, ya. Orang berbicara kepada kita udah bisa dengar tuh, ya, walaupun mereka jauh tuh. Itu yang menjalankannya alam Jabarut, yang menjalankannya yang si Jabar tadi. Kalau alam malakut itu alam terkumpulnya nyawa, ya. Di situ semua nafas tuh ada terkumpul di alam malakut. Mana alam malakut? Inilah kolbi kita ini. Ya, makanya jangan kita salahkan, jangan kita salah menilai dia ini, ya. Jangan sampai dia tertukar dengan nafas hewan. Kalau sudah tertukar dengan nafas hewan, kita gampang sekali artinya mempersalahkan orang, ya, mencaci orang lain, ya, mengejek orang lain. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui hakikat nafas kita, nyawa kita ini, apa yang tersembunyi di dalam diri kita ini. Jangan terganti oleh sifat hewan. Ya, inilah alam malakut, ya, alam batin. Semua terlapis-lapis, semua sahabat beriman, ya. Makanya batin Allah itu banyak, sirnya juga Allah itu banyak, ya. Semua artinya menjadikan terjadi, ya. Alam malakut. Jadi alam Jabarut itu yang si Jabar ini yang memperjalankan. Di alam yang memperjalankan dia tuh, dia memperjalankan apa yang kita munajatkan tadi, ya. Kita bisa sampai di Mekah tuh, ya, karena ada yang memperjalankan. Nggak mungkin kita ke sana sendiri, ya, ada yang memperjalankan. Kok tiba-tiba kamu di Mekah, tadi duduknya cuma di rumah doang, kok saat tiba-tiba lihat kamu di Mekah, oh kayak gini, ya. Itu kerjanya si Jabarut. Tapi kita harus mendirikan yang 7 tadi, yang saya katakan tentang sifat-sifat basiro, ya, sifat-sifat apalagi tentang basirun, ya, basirun, apalagi 7 latifah, ya. 7 baru terbukanya mata batin, ya, mata yang tersembunyi, ya. Kalau sudah mata yang tersembunyi, dia sudah mampu melihat sesuatu yang halus, ya. Dia sudah mampu mendengar sesuatu yang jauh, ya. Dia bisa menempatkan rasanya di sana, ya. Mau di alam apa aja dia mampu. Alam arwah kah, alam jin, ya. Ini semuanya artinya yang kerja yang si Jabar. Makanya Nabi itu diperjalankan, ditemani oleh Nabi, nggak mampu dia ke sana sendirinya, ditemani oleh yang si Jabar ini, yang si Jabarut ini. Mana yang si Jabarut? Inilah Jibril, ya. Inilah Jabar, inilah penjabaran, ya. Ditemani oleh malaikat Jibril. Itu yang memperjalankan tuh, ya. Pas sampai di Rof dia berhenti, ya. Malaikat ini berhenti karena apa? Kata malaikat, kalau aku soal Tuhan aku lebur. Ya. Inilah potensi akal, ya. Akal sehat tumbuh di nurani kita, hati kecil kita. Kalau tentang ketuhanan berarti akal harus dileburkan, ya. Dia cuma sampai kalau tentang bagaimana berjumpa dengan Tuhan, ya, itu urusanmu, kata malaikat. Itu urusanmu, saya nggak bisa ke sana. Kalau saya ke sana itu saya lebur ya Muhammad. Makanya dia turun lagi, ya, untuk menyampaikan berapa waktu sholat, ya. Itu ditemanin sama si Jabarul tadi di alam Jabarul, ya. Gitu, ya. Maul hayat, pokoknya air kehidupan, pokoknya semua di dalam diri manusia. Makanya saya katakan lagi, jangan kita berkeyakinan, jangan kita beriman kepada kebesaran Tuhan, ya. Keyakinan kita kepada Allah jangan keluar daripada diri kita. Kenapa? Saya sudah katakan tadi tentang kun fayakun tadi. Kita ini sumbernya, ya. Kita ini sudah sumbernya, semua alam ini terjadi, ya. Al-Quran itu sumbernya
inilah ini yang dikatakan apa dikatakan laut mahfuznya Al-Quran. Inilah diri kita ini, inilah jasad kita ini. Ya. Makanya kita baca Al-Quran itu bagaimana kita menyempurnakannya dengan membaca diri kita. Sempurnalah apa yang kita baca. Kalau kita tidak mampu menyempurnakan dengan diri kita, itu tidak belum sempurna apa yang kita lihat. Kenapa? Masih berbentuk ayat, ya, masih berbentuk tulisan, masih berbentuk kertas. Makanya dinuzulkan, apa yang dinuzulkan? Yaitu diri kita, ya, yang kita hatamkan diri kita. Alhamdulillah, saya sudah naik di tingkat Al-Fatihah. Saya mau lanjut lagi di tingkat sebelumnya, ya. Kita hatamkan diri kita ini, bukan Al-Quran yang dihatamkan. Itu amalia, sahabat beriman, ya. Jadi kalau mengenai Tuhan berarti mengenai sir. Berarti kalau sudah mengenai sir, berarti semua jatuh di dalam diri kita. Ya, tidak bisa kita keluar dari diri kita, ya. Makanya kalau masih dalam kajian ilmu, ya nggak apa-apa kita bawa dengan akal kita, akal sehat kita. Tapi kalau sudah kita bawa dalam pemahaman Tuhan, ya, kita leburkan di situ akal kita, leburkan tentang pikiran kita, kepandaian kita tentang bagaimana tentang sains atau tentang kesehatan, kita leburkan, ya. Tidak ada artinya hubungannya itu, sahabat beriman, ya. Tidak ada hubungannya tentang sains, karena kalau sudah ada hubungannya berarti mencampurkan urusan Tuhan itu dengan akal, ya. Makanya kadang-kadang manusia itu susah mencerna, ya, susah mencerna apa orang ini bicarakan, ya, apa yang dibicarakan tuh. Karena apa? Sesuatu yang saya bicarakan bukan posisi dalam kodrat akal, ya. Yang saya sampaikan bukan untuk akal. Tapi ada yang artinya orang yang artinya memahamkan dengan akalnya. Makanya kadang-kadang mereka paksa, nggak bisa, ya, sehingga membantah lah, ya, sehingga terjadilah artinya pertikaian lah, ya. Makanya saya itu paling malas, sahabat berimannya, paling malas kalau saya membaca komentar-komentar orang lain, lepas itu saya menjelaskan satu kali, lepas itu nggak paham, ya. Saya itu udah malas dah mau melayanin. Karena apa? Dia berbicara dari tipenya aja udah berbicara pakai akal. Oh, ini udah nggak bisa nih. Atau ya, bujang selamanya nggak apa-apa. Gitu. Kalau dia berkomentar dengan baik-baik, dengan bertanya dengan baik-baik, bukankah kita mau berguru itu harus beradab? Bukankah kita mau ingin tahu itu harus beradab? Ya, gitu, ya. Tapi kalau kita seakan-akan sudah kita yang pintar, seakan-akan sudah kita yang pandai, sehingga kita menggeserkan pemahaman orang lain bahwa itu sesat, bahwa itu kafir, itu nggak bisa, sahabat beriman, ya, itu nggak bisa. Makanya saya bisa menilai, ya, menilai dari bagaimana mereka dia berbicara, bagaimana mereka dia ini, saya sudah mampu menilai itu. Oh, ini udah nggak bisa, Dani, udah pasif nih orangnya, kayak gitu aja. Ya, kenapa? Walaupun kita menjelaskan kenapa pembahasan amalia itu, akal itu tidak pernah akan selesai, ya, walaupun itu 3 hari 3 malam. Bayangkan tuh, ya, dilapis-lapisnya tuh, ya, nggak bakalan selesai, nggak akan artinya nggak akan bisa selesai, ya, karena mereka apa, ya, mereka menjabarkan, ya, dengan pikiran, dengan akal mereka. Ya, makanya Al-Quran itu ada penempatan akal dan ada juga untuk penempatan bukan akal. Tapi kadang-kadang kita juga memaksanya untuk akal, makanya kita bingung, ya. Itu. Benarkah Tuhan itu sebatas imajinasi? Ya, tergantung dari makom kita, ya. Kalau kita memang yakin dari lubuk hati kita, ya, tergantung dari kita sebenarnya, sahabat beriman, ya. Karena apa? Islam ini agama benar, ya. Islam ini agama benar, ya, bukan agama yang paling benar, ya, agama yang benar. Karena apa? Islam ini agamanya agama diri, ya, agama diri, ya. Berarti kita harus mencari diri yang sebenar-benar dirinya, ya. Itu diri kita yang sebenar-benarnya, diri kita tuh. Makanya dia menyimpan hak-hak yang artinya yang tentang bagaimana kebenaran dalam diri kita. Tidak bisa bertolak dengan batin kita, tidak bisa bertolak dengan
hati nurani kita. menjadi Ya. perbuatan, tulisan, arti, mana kekiniannya, baru kebiasaannya udah terbiasa gitu. Kalau kita menempatkan di imajinasi ya, artinya yang akan Jadi makna kelihatannya apa kita yang kita hayalkan, kita bayangkan Tuhan itu. manawi Ya. atau manawi. Ah, Orang ketika kaget kan astagfirullahaladzim lah, atau yang lebih ekstrim lah kalau kita bilang ya gitu misalnya, tapi niatnya udah beda. kok semuanya diam ini Bang Sutris, kok diam? Nyimak. Nyimak. Tidak, saya pikir saya yang ngelek ini. Enggak. Nah, menyimak tuh, nyimak. Iya, namanya diri dia sendiri. Sambil menulis. Iya, Abang Yuda. Kalian mau naik, silakan. Iya. Tadi baru naikkan, dia turun. Kita tidak percaya Tuhan, tapi Nabi kita banyak mujizatnya tentang mengenai Tuhan. Nah, jadi yang bagaimana artinya sebenarnya apa yang dikatakan Al-Quran itu benar. Ya, ada Tuhan berarti ada Tuhan. Ya. Nah, kita ini tidak wujud dengan sendiri kita ya, karena ada yang mewujudkan. Ah, itulah karena ada Tuhan. Ya. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada yang mewujudkan. Yang penting Nah, makanya percaya dengan lihat apa? Dengan melihat kebesarannya ini pada jasad kita ini. Nah, makanya di surat Maryam itu mengatakan sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum berwujud. Ya, makanya kita harus sadar di situ, yang mewujudkan kita ini siapa, yang menghidupkan kita ini siapa kalau bukan Dia. Ya. Makanya jangan tempatkan akal kita ini di tempat-tempat tentang bagaimana tentang sains, tentang psikologi, tentang bagaimana biologi, nggak bisa. Ya, itu memang nggak nyambung sahabat beriman ya. sama kayak isbatnya masa gitu. Kalau memang nggak benar ada Tuhan itu, kenapa para wali-wali itu mati-matinya, artinya meninggalnya bagus-bagus ya. Nah, orang tua dulu itu meninggalnya bagus-bagus ya. Nah, Makasih Intes. Ya, tanpa bahasa Arab ya, tapi melulu arahnya ya mungkin Bang Sutris mau bertanya, silakan Bang Sutris. Enggak, jadi intinya tadi alam-alam itu ada juga pada diri sendiri juga Bang Yuda ya. Iya, semua alam-alam, semua itu alam, semua terjadi karena diri kita, semua ada dalam diri kita. Iya. Iya, kayaknya tuh kan serem gitu kan, gimana alam. Iya. Makanya kalau kita sudah menjalankan yang 7 ini, makanya kalau orang yang sudah menjalankan yang 7 ini sudah artinya mampu mendirikan yang 1 ini yang dikatakan mata batin. Itu kalau mereka duduk berzikir ya Bang Sutris ya, sudah macam ya mereka memperjalankan dirinya yang dikatakan di alam ruh ya, atau alam ruh, atau melihat bagaimana tentang arwah-arwah ya. Ini mereka nih udah nggak tertarik dengan dunia ya, mereka itu hanya berdoa untuk mau ke sana gitu mereka. Makanya mereka ini pendek-pendek umurnya sahabat beriman ya. Betul sekali. Ya. Karena mereka sudah yakin ya posisinya mereka di sana akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Memang sudah berjumpa dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak pernah membawa kita dalam kebaikan ya, perjalanan yang lurus tidak pernah. Dia hanya menakuti, ya, membujuk, ya, menggulingkan kita. Inilah keakuan. Ya. Tadi saya cuma penyakit sedikit aja, tapi tiba-tiba pikiran saya kayak gini ya. Lihat postingan, ditakut-takuti oleh postingan, pikiran lagi makin cemas, penyakit tambah tuh. Nambah penyakit, pokoknya tadi cuma asam lambung doang, tapi ada yang memosting bahwa asam lambung itu kayak gini, nanti akan kayak gini. Pikiran tuh langsung tangkap tuh, kayak aku langsung nangkap tuh. Nah, langsung nangkap, memberikan dampak yang artinya yang berbeda kepada diri kita, sehingga kita merasa cemas, stres ya. Inilah pikiran yang membesar-besarkan penyakit tadi. Ini cuma satu, komplikasi pula tuh dengan kolesterol lah, diabetes lah, darah tinggi lah, apa? Karena keakuan tadi. Ya. Makanya Nabi kita itu, ya Allah, mungkin ya, kayak gimana ya, cuma 1 kali sakit sahabat beriman. Karena apa? Hatinya tuh kayak gimana ya?
Dia tidak pernah mengikuti apa keakuan dalam dirinya. Dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia memandang, artinya dia memandang secara kebenaran. Makanya beliau itu sehat, gagah ya, gagah, tubuhnya bertenaga. Ya, walaupun beliau sudah umur sekian atau 50, dia masih memimpin perang, ya. Karena beliau ini artinya tidak membawa, artinya bagaimana dia membawa keakuan Allah. Makanya beliau itu kalau sholat, habis sholat nangis ya. Sesungguhnya engkau lah yang kumaksud Robku, sesungguhnya engkau lah yang kumaksud ya Robku, sesungguhnya engkau lah yang kumaksud ya Tuhanku. Tidak ada maksud lain-lain, mau pahala, mau surga, tidak ada. Tidak ada tujuannya itu sholat itu untuk mau masuk surga, pahala itu tidak ada. Itu amalia. Itu yang ditulis oleh para ulama. Ditulis dengan tangan manusia. Sahabat beriman. Mungkin saya mau sholat ini dulu, bisa Kak Nevi. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Ya. Kalau ada yang mau bernarasi, mungkin Bang Sutri, silakan Bang Sutri untuk mewakili Kak Nevi atau Bang Eri atau Uda Kauronya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut ya tausiahnya. Jadi untuk itu ya para sahabat beriman di sini ya, perlulah benar-benar kita melaksanakan ya adab-adab ketuhanan pada diri kita. Karena itulah bekal ya, bekal yang sesungguhnya bekal yang kita akan bawa untuk kembali kepada Allah. Ya, apa yang dikatakan adab ketuhanan ya. Ya, kalau kita mengatakan tentang artinya berpotensi Tuhan harus memiliki adab ya. Jangan kita memahamkan ya itu kata-kata jahiliyah. Seperti apa kata-kata jahiliyah yang saya pernah katakan kemarin malam? Contohnya Allah itu dalam diri kita ya. Itu kata-kata jahiliyah tuh ya. Tapi harusnya memenuhi adab ya, adab-adab ketuhanan apa yang kita katakan. Jadi dalam kesempatan ini saya akan sedikit ya berbagi tentang wawasan ya, apa yang dikatakan orang-orang yang ahli ibadah ya. Di sini dikatakan lulfil ibadihi ya, lulfil ibadihi, orang beribadah atau ahli ibadah ya. Ini adalah pekerjaan antara umat dengan Tuhan ya. Apakah kita mampu menjadi umat dan apakah kita mampu menjadi Tuhan sebagai diri kita sendiri ya. Kalau kita sudah bisa menetapkan keumatan ini kepada Allah dan Tuhan di mata diri kita, ini baru dikatakan ada solusi besar peningkatan derajat ibadah. Ini dikatakan ahli ibadah ya. Ahli ibadah itu adalah orang-orang yang tidak lagi melihat sebuah wujud dirinya ya, wujud dirinya, melainkan wujudnya Allah semata di situ ya. Wujud Allah semata, bukan Allah itu terlihat oleh mata ya, tetapi Allah meridhoi sebuah wujudnya dilihat oleh mata batin seseorang ya. Ini yang kata lulfil ibadi ya, orang-orang yang artinya ahli ibadah. Itu pun mata batinnya harus diberikan hayat oleh Allah ya. Ruhnya juga harus diberikan hayat oleh Allah terlebih dulu. Ini dikatakan ainul basiro ya. Sebelum basirnya ini diberikan ruh atau kekuatan dengan wahyu, ilham, laduni, irhad ya. Ini cuma sampai di laduni ya, maka tidak akan benar apa yang dilihat ya. Tidak akan benar apa yang dilihat sahabat beriman ya. Sebesar sebuah wujud rahasia Allah itu
Ya, makanya kalau kita sudah paham sahabat beriman ya, Allah akan menurunkan wahyunya yang melalui apa? Melalui di alam jabarunya tadi. Melalui apa? Malaikat Jibril, ilhamnya itu artinya memahami yang ada apa inilah dunia hanya Allah yang membimbing kita di situ. Ya karena apa? Kita sudah meyakini perjalanan kita itu sesungguhnya di dalam diri kita itu adalah jalan yang lurus di dalam diri kita, sahabat beriman ya. Sedangkan yang dilihat ini adalah pintu sahabat beriman untuk menuju jalan yang lurus. Makanya katakan kita ini adalah rahasia dan ada rahasia ya, rahasia di dalam rahasia. Jadi maka tidak akan benar apa yang dilihat itu, dan ada sebuah wujud rahasia Allah sahabat beriman kalau kita belum artinya memiliki pemahaman yang apa dalam diri kita ini ya. Jadi mari kita memahami hakikat suatu amalia disebut dengan ibadah ya. Kenapa dikatakan inilah ibadah ya? Kenapa dikatakan inilah ibadah? Artinya itu tinggi, artinya derajatnya itu tinggi ya. Karena ibadah ini adalah syahadah yang berhubungan antara dua batin dalam makom satu wujud ya. Apa yang dikatakan dua batin? Yaitu dua rahasia ya, kodrat yang merahasiakan ketuhanan dan kodrat yang artinya bersiakan ketuhanan. Disinilah kita harus memahami lagi sahabat beriman ya, penyempurnaan kodrat-kodrat Allah pada diri kita ya. Tidak bisa kita langsung sahabat beriman ya, tidak bisa kita langsung kepada Allah, tidak bisa kita langsung kepada Tuhan tanpa kita melalui kodrat-kodratnya yang ada dalam diri kita. Inilah pentingnya pemahaman, inilah pentingnya ilmu ya. Kalau ada yang mengajarkan kita mungkin mursyid-mursyid yang lain ya langsung kepada Tuhan ya, berarti dia kajiannya bukan lewat Al-Quran ya, bukan lewat Al-Quran ya. Kalau ada mursyid yang mengkajikan kita, memahamkan kita lewat kodrat-kodratnya dulu, sudah paham kodratnya ya, baru kita dipahamkan asmanya alif lam mim ha ya, baru dipahamkan zat dan nurnya dan sirnya ya. Tapi kalau kita hanya dipahamkan sampai kepada artinya tidak melalui kodrat-kodratnya, sahabat beriman, berarti ini bukan pemahaman dari Al-Quran ya. Jadi hati-hati ya, kita dengan hati yang nurani, artinya bisa kita artinya mampu menyingkapi apa yang mereka katakan sahabat beriman ya. Jangan sampai menjadikan keyakinan, tumpuan keyakinan ya. Sama halnya kita belajar sahabat berimannya, sama halnya kita macam belajar di sekolah ya. Butuh kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai naik kelas 6. Tidak mungkin kita langsung tidak, makanya itu tidak bisa langsung kita ke Tuhan ya, harus melalui kodrat-kodratnya dulu ya. Kodratnya ini, makomnya ini apa ya, baru makom-makom peningkatan bahasa ya, peningkatan ilmu. Kalau kita sudah paham nih makom hakikat ya tentang kodrat-kodrat, baru kita naik di marifat ya, di tarekat ya. Habis di tarekat baru kita naik di marifat ya. Karena saya sudah menyampaikan semua sekian lama ini sahabat berimannya, hakikat, tarekat maupun marifat. Jadi ini mungkin saya ulang-ulangi lagi karena mungkin ada sahabat-sahabat yang baru mendengar dengan pemahaman ini ya. Jadi saya mengajar di sini, kita saling membelajarkan dan belajar untuk menghubungkan ketakwaan kita kepada Allah sahabat beriman. Jadi setelah kita paham sahabat beriman ya, bahwasanya yang mampu menghadap Allah itu hanya Allah ya, hanya kodratnya Allah. Berarti kita harus benar-benar mendirikan kodrat-kodrat sifat, kodrat-kodrat zat pada diri kita. Kalau belum ada kodrat berdiri zat, berdiri sifat, Allah tidak ada pernyataan yang lain melainkan aku bertajali kepada zat dan sifatku sendiri ya.
tidak bisa kita langsung, sahabat beriman ya. Makanya kalau kita langsung ya, kenapa Nabi kita itu selalu berdakwah ya? Kenapa para wali-wali itu selalu bermuzakarah, berusia memahamkan ilmu? Kalau memang itu bisa langsung ke Tuhan ya. Inilah makanya kita sahabat beriman. Kalau ingin betul-betul mendapatkan rohnya Allah ya, ini sama seperti mengenal kata di Allah, sahabat berimannya, karena Tuhan itu sudah kaji ya. Allah itu kaji, terus kita Allah Tuhan kita kaji ya, tetapi kita berikan kode Allah yang kenal dengan kita bisa melihat ya. Jadi Allah kita kenal dengan Allah. Kalau Allah dari ya, yang membuat tidak betul dengannya. Kita sudah tahu mana tingkatan marifat dalam makom ibadat. Kita buat derajat kita dapat mendapatkan makom, bukan hanya kodrat. Kodrat itu sudah awal ya, tetapi setelah kodrat ini ada makom atau madrat ya. Makom Maria salatnya karena tinggi, dia tidak tinggi berarti bukan tapi sudah iman. Makanya kata makom syariatul fidin, lalu naik ke makom syariatul nabi, dan naik ke makom syariatullah. Tidak ada orang yang marifat meninggalkan syariat, sahabat imannya. Jadi tidak ada yang upaya dalam pencarian ke jalan Allah yang dikatakan orang itu dia tidak dan dia dalam ada lagi yang wujud melainkan wujudnya Allah semata. Ilaha hanyalah saya hanya alim itu ilahanya la ilah Allah ya. Ilah untuk tarik Allah. Jadi akan banyak kita kenal ya jalan ibadah itu. Dosa jadi syariat hakikatnya itu jauh terlalu
Dari sang ilmu pemahaman tidak artinya dan kepada hakikat kita mereka kepada ya jadi kita tidak kita ya sekarang jadi kita akan balik koda tanah ada alam koda lagi ini ada batasan yang bisa dijadikan ada. Setelah kita sudah paham sudah bisa dijadikan jadi ada harus paham bagaimana ini kalau kita sudah paham dengan diri kita ini yang dikatakan zikir ya zikir sudah paham kita paham akan ya Nabi sabda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang padamu dari surga Rasulullah Rasulullah menjawab ahli zikir ini yang dikatakan dia dikuasai oleh Allah ya bukan menyebut ya mengingat dengan menyebut itu ya ini yang mengingat ini yang dikatakan ahli ya itu sebenarnya nama Tuhan ya sampaikan ini Tuhan kalau dia dibilang dikatakan bila itu Tuhan jadi itulah amin kalau kita mengucapkan amin dari kita menyebut nama Tuhan amin sampai ke dalam diri kita apa yang kita doakan sampai kepada Allah kalau cuma mengatakan amin amin doa kita kayak gimana doanya jadi kita kan al-ibadah ya al-ibadah ya berada di tadinya itulah orang yang orang yang aman orang yang aman orang ya aman karena iman kayak orang-orang yang beriman tapi amanu orang-orang yang amanah yang orang yang amanah itu membawa artinya membawa toibat lilahnya orang-orang yang aman sudah dijanjikan orang-orang yang aman mungkin mau tanyakan
dan langit dan bumi ini untuk kita. Ya. Jadi apa yang tersentuh dalam hati kita, apa yang kita munajatkan, Allah menyatakannya tuh. Akan percayaku akan benda. Dia apa yang tidak bisa dijadikan oleh Allah. Semua bisa. Jadi yakinlah sahabat beriman. Yakinlah. Jangan sampai subhanallah. Jangan kita terpengaruh dengan rasa keraguan, rasa keraguan yang kita rasa was-was kepada Allah. Disarankan jangan ragu-raguan. Saya katakan sahabat beriman, kalau kita sudah diliputi oleh sama Maha yang segalanya itu apapun, ya dengan semudah itu Allah akan mengkabulkan. Mau menyembuhkan orang yang sakit, mau mendoakan orang lain, itu semua akan dikabulkan. Kenapa sudah diliputi oleh Allah dirinya itu, sahabat beriman ya. Subhanallah sahabat beriman. Makanya kalau dia mengatakan itu miskin, kita cari Tuhan mana yang miskin tuh? Bukan Tuhan itu maha kaya. Begitu sahabat beriman ya. Jangan kita bilang selalu mengkambing hitam Allah. Selalu kita mengkambing hitamkan Tuhan. Lanjutkan Evi. Subhanallah, betul. Padahal saya semalam itu nggak minta apa-apa, cuman berzikir dengan sungguh-sungguh. Allah itu pasti menyenangkan kita. Allah itu pasti menyembuhkan kita. Allah itu pasti memberikan kita terbaik. Cuma aja semalam itu zikirnya itu ya subhanallah itu aja. Iya. Nggak banyak-banyak juga. Iya. Salam juga nggak banyak. Kita cari rezeki ya. Kita cari rezeki sahabat beriman ya, cari rezeki. Padahal kita lupa yang maha rezeki. Kita cari, jangan lupa yang maha bekerja tuh. Ya lupa pada dia. Kalau dia aja jauh. Ya kalau dia sudah ada di dalam diri kita, apapun yang kita mau cari ada. Kenapa? Sudah ada pasangannya di diri kita. Ya kayak gitu sahabat beriman ya. Jadi ya harus kita kukuhkan sahabat beriman ya. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi jangan setengah-setengah, jangan kayak gimana ya, harus kita kukuhkan. Assalamualaikum Kak Nevi, masih baru di sini, saya ada soalan mau bertanya, boleh kan? Boleh Bang Esen, silakan bertanya, insya Allah saya bisa jawab, atau Kak Nevi bisa jawab, atau sahabat beriman di sini bisa jawab. Silakan Pak Guru bernarasi aja dilanjut. Kita tunggu, mungkin Bang Esen ini mau bertanya. Oh iya. Bang SN, jangan lama-lama. Assalamualaikum Abang Abdul Rahman. Abdul Rahman ya. Terima kasih, saya kurang paham yang dimaksud kodrat. Aku gimana? Iya, Bang Esen ini menanyakan tentang maksud kodrat. Kodrat itu dari yang dikatakan kodrat itu yang awalnya, ya, yang awalnya semua terjadi, ya, atau asal semua terjadi, itu yang dikatakan kodrat. Artinya kita ini dilahirkan ada atuh, ya, sudah ada yang dikatakan kodrat. Apa yang memang sudah ada di saat dilahirkan itu, yaitu nyawa, ya, nyawa, batin, ya, hati, ya, itu semua kodrat. Jasad juga kita kodrat. Kenapa? Kita dilahirkan memang sudah ada jasad. Itu artinya yang memang dari sananya sudah ada. Itu yang dikatakan kodrat, ya, yang dari sananya memang sudah ada, atau dari saat kita dilahirkan memang itu sudah ada.
di dalam diri kita atau dari itu kodrat ya. Ya, semua kodrat. Ya mungkin Bang Abdullah atau mau siapa mau bernarasi silakan. Lima aja Bu. Silakan kalau kita mau bernarasi Bang Abdullah silakan. Susu aja Bang Abdullah susu. Abdul Rauf. Ya Abdul aja. Abdul aja. Silakan Pak Guru dilanjut aja. Nanti Bang Abdul besok panggil aja. Masih banyak waktu. Ya sama-sama Bang Esen ya. Nah, ini dikatakan kodrat. Kalau makom itu derajat ya. Nah, derajat kalau semacam memahamkan tentang pemahaman, itu makomnya apa? Ya, makomnya mereka ya makomnya mereka makom yang dipahamkan di mana? Itu memiliki makom ini membedakan bahasa ya, yang membedakan bahasa dan yang juga artinya memang sama artinya tapi yang membedakan bahasa ya. Nah, jadi kalau kita memahamkan itu harus ada makomnya, makom di mana kita ya, makom ilmu berarti harus kajinya diri kita ya. Kalau makom ilmu berarti kajinya di yang artinya di kita ini atau di sirnya Allah ya, sir ya atau nyawa bagi kita. Jadi saya beriman ya, kita lanjutkan muzakarohnya. Ini agak sedikit ulangi ya. Mungkin ada sahabat-sahabat beriman yang mengikuti kita ya. Jadi sebenarnya bukan kita yang melihat ya, bukan kita yang melihat, tapi kamu adalah yang memperlihatkan ya. Bukan kamu yang ada, tapi kamu terlihat ada ya. Jadi tauhidun itu satu ya, wahid tunggal ya. Mau keumatan ada di dirinya, mau ketuhanan ada di dirinya, mau keakuan itu ada di dirinya. Bagaimana dengan keyakinan lain tentang surga dan nerakanya? Ada di dirinya. Mau akhirat ada di dirinya, mau surga ada di dirinya, mau neraka ada di dirinya ya. Mau setan ada di dirinya, mau iblis ada di dirinya ya. Ini yang dinamakan tauhidun sahabat beriman ya. Barulah ada akbaru, kebesaran, yaitu memberikan perluasan ya. Karena aku ingin dikenal kata Allah ya. Ingin dikenal kata Allah. Apabila dalam 3 kotak alif dalam kita belajar Hamzah sahabat iman ya, Hamzah ini menunjukkan bersifat dari pada sifat diri yang berdatku sendiri. Ini Hamzah. Ada tajali Tuhan dan ada tajaliku pada Tuhan dan umat. Itu sahabat beriman ya. Makomnya di Kudun. Jadi ini diperjalan oleh Hamzah sifat kendali Tuhan atau kodnya ya. Maknanya dalam hadis yaitu rahasia di dalam alam rahasia. Tuhan pada tunggal awal mula jadi. Ya, yang dikatakan kalau kita tadi surat An-Nas ya, raja manusia, penguasa manusia. Makanya kalau kita belajar mengenal Tuhan, diri menuju Tuhan ya, bagaimana dirinya itu. Kalau berkata nama Tuhan, jangan kau pisahkan dirinya pandangan dulu dengan sekarang, pandangan awal dan pandangan akhir ya. Oh itu tidak ya. Makanya dikatakan Allah fil awal, Allah fil Allah juga bersifat awal, Allah juga yang bersifat akhir ya. Jadi dengan demikian kita melihat kalau waktu
hadis yang mu'min binafsihi, maka kau takkan artinya seseorang umat kalau kau dari kodrat. Dia ingin berdiri sendiri dan tidak setara dengan apapun. Bagaimana bisa kita menempatkan keemasan di kesendiriannya kalau tidak wujudnya juga yang sendiri? Kalau kita sudah kalau kita merasa juga ada, lalu di mana yang binafsi? Nah, ini intinya imanullah ya, imanullah ya. Jadi bagi para yang belum memahami imannya Allah ya, kalau masih iman nudin ya, kalau masih iman nudin atau iman Islam ya, belum bisa berbahasa seperti ini, maka jadilah orang yang sami'a wa nato'a, menyimak patuh taat di sini dakwah berimannya. Karena kaji Tuhan, Tuhan tidak bisa dikaji, melainkan kaji Tuhan mengkaji diri kita. Ini Tuhan yang belum bernamakan Allah, ya. Ini Tuhan yang belum bernamakan Allah. Itu nawaitul awal dari itu semua. Nawaitul awalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nawaitul awalnya itu ya alhamdulillahi rabbil alamin. Belum dia bernama Allah di situ. Ya. Inilah sifat habdal awal, habdal abdu. Ya. Sifat batin tunggal bagi Allah. Lillah bergerak, Robbi menjadi Tuhan. Al-Amin bagi diriku. Amin. Ingat, alif kasroa di situ menandakan wujud nyata. Min adalah merendahkan nama dirinya atau al-haq atau al-amin. Ya, makanya merendahkan nama dirinya artinya memberikan dirinya yaitu Allah. Jadikanlah Allah ya goib. Allah goib ya, Allah gaib. Jadi aku hanya Tuhan bagi diriku sendiri. Ya, aku hanya Tuhan bagi diriku sendiri. Barang siapa yang wujud kepadaku, maka janganlah dia menjadi Tuhan oleh seekor semut, kata Allah. Barang siapa yang wujud kepadaku, maka janganlah dia menjadi Tuhan. Dari artinya dari seekor semut, dari seekor nyamuk, ya dari seekor artinya dari tanaman. Maka jadilah Tuhanmu pada dirimu sendiri. Jadi bukan ada pelajaran jadi Tuhan, ya sahabat berimannya, nggak ada pelajaran mau jadi Tuhan, tidak ada. Ya, ini tugas. Karena peran Tuhan dalam adab adalah Allah. Ya, nah, ini peran dalam adab. Kalau kita mengatakan kepada orang lain, siapa Tuhan? Allah. Siapa Tuhan seluruh manusia? Allah. Nah, ini peran adab. Ya, peran Tuhan dalam dirinya adalah Ilahi ta'ala. Jadi sebelum dia nama Allah. Ya, yang nama Al-Amin, alam diriku. Diriku yang alam, ini yang dikatakan tasawuf. Insan itu alamnya insan, bukan insan sebuah makhluk, alamnya insan. Inilah manusia. Dengan sekali kita mengatakan diri kita ini adalah ciptaan, diri kita ini adalah makhluk ya. Kalau memang kita mengatakan diri kita adalah makhluk ya, berarti kita membawa kehidupan kita dalam kehidupan makhluk di dunia ini. Kalau kita mengatakan ciptaan, berarti hidup di dunia ini hanya sebuah ciptaan. Ya. Alam ini alam ciptaan. Bukan apa? Bukan Rabbil Alamin. Bukan Tuhan sekalian alam. Ya, melihat manusia tuh, oh ini manusia. Kenapa? Keaguannya yang meliputinya, bukan keaguan Tuhan yang meliputinya.
pikiran. Itu sahabat beriman ya. Makanya mudah saja, padahal Allah sudah katakan, sudah aku tundukkan alam ini, bumi ini, dan ada tangan kebesaranku di dalam itu. Kamu harus berpikir. Inilah yang dikatakan kalau dalam ilmu tentang bagaimana memahami energi positif di dalam diri kita. Ini sekarang banyak yang artinya mengetahui ilmunya ya untuk mencari rezeki. Makanya kebanyakan manusia sekarang bukan mencari rezeki, sudah mencari dirinya. Kenapa? Dari ilmu Al-Quran tadi yang tentang bagaimana kita dikuasai oleh rasa itu, energi. Kalau kita mencari rezeki, usahakan yang maha rezeki itu ada dalam diri kita, biar rezeki itu dari kita. Bukan kita cari rezeki. Gitu ya, sahabat beriman. Ini mempositifkan energi biar alam itu lihat. Ya. Alam itu nggak membutuhkan suara, ya. Membutuhkan energi. Ya. Membutuhkan hati yang ada dalam diri kita. Inilah energi. Kenapa terjadinya alam? Karena ada dalam diri kita. Kalau kita sudah sampai ke dalam alam yang kita pandang ini akan dekat dan akan bersemi dan akan berbuat dan kita dapat beriman. Kalian ayat-ayat ya. Jadi jangan kita salah paham ya. Di sini bukan mengajar tentang bagaimana menjadi Tuhan, tapi bagaimana kita itu harus dihidupi oleh Tuhan. Ya. Yang memandang adalah pandangan Allah, yang berbicara adalah kalamnya Allah, ya. Yang mendengar adalah pendengaran Allah, yang istilah adalah gerak, yang afal adalah fi'il Allah, ya. Yang hidup adalah Allah, yang tahu adalah Allah. Kodrat, iradat, kalam, basar, hayat, dan ilmu. Inilah tujuh ya, tujuh alam ya. Inilah tujuh alam kesadaran dalam diri kita yang kita harus capai, sahabat berimannya, biar kita diliputi artinya yang tujuh tadi dalam diri kita. Ya. Kalau sudah diliputi yang tujuh tadi dalam diri kita, dia akan mampu melayani yang kelihatan ini sebagai ilahnya, ya. Sebagai Tuhannya. Jadi seperti kita ketahui ya, selama ini ya, karena mungkin ada sahabat-sahabat yang belum memahami atau belum mampu memahaminya, bukan artinya bukan belum mampu memahaminya ya, tapi coba kita memahami kita dan dengan akal pikiran kita ya. Karena kita sudah dalam artinya memahami tentang bagaimana mengenal diri kita, berarti kita sudah membicarakan tentang bagaimana kekuasaan Allah ya, menuju ilah ya, menuju ilah potensi alif lam lam kata gelap artinya muncul yang mewujud Tuhan di sini. Jadi katakan ilah ya, inilah yang terang benderang, inilah yang terlihat ya, tapi bukan untuk sebuah pengakuan kepada manusia bahwa sesungguhnya aku di Tuhan ya, bukan untuk pengakuannya, sesungguhnya rahasia dan bagi kita ya, rahasia bagi kita. Jadi tidak ada yang mampu lihat ya, tidak ada yang melihat wujud Tuhan lain, Tuhan itu sendiri ya. Kalau kita menggunakan dengan mata keakuan kita beriman, walaupun kita sudah paham ya pemahamannya, oh berarti memandang diri kita ini memandang dirinya Tuhan ya. Kita sudah memandang ya, kita sudah memandang dia sudah paham, tapi kalau kita belum memakai pandangannya dia, itu nggak sampai. Makanya Allah saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah memanggil ya, ya basar ya penglihatan, sini kau. Tadi itu manusia bilang kamu melihat aku ya, apakah benar basar kamu pernah melihat aku di dunia? Basar pandangan mengatakan saya belum pernah melihat engkau ya Tuhanku di dunia. Tapi kenapa manusia mengatakan melihat aku? Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang buta mata hatinya di dunia, dia akan dibutakan